Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para sejawat sekalian. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator, Bu Neneng, dan juga kepada Pro Emergency atas kesempatannya pada pagi hari ini. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan dua buah topik emergensi pada bidang endokrin. Yang pertama adalah penanganan cepat hipoglikemia akut di UGD. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya oleh Bu Neneng bahwa ini penting sekali terutama untuk sejawat-sejawat yang di garda terdepan. Jadi yang pertama kali menerima pasien, terutama yang sering tuh jaga di IGD. Nah, sebelum kita membahas mengenai tata laksananya, mungkin sedikit kita mulai glikemia. Hipoglikemia ini merupakan penurunan konsentrasi glukosa serum atau darah dengan atau tanpa adanya tanda dan gejala sistem autonom yang dapat mengancam nyawa. Umumnya kita mengatakan hal ini suatu hipoglikemia apabila kadar gula darahnya di bawah sama dengan 70 mg per desiliter. Biasanya untuk menegakkan hipoglikemi ini kita menggunakan Whipple triad, di mana yang pertama harus ada gejala-gejala dari hipoglikemia, kemudian yang kedua kadar gula darahnya di bawah 55, tapi di beberapa kasus kita menggunakan di bawah 70, dan yang terakhir adalah eh, keluhan-keluhan tadi menghilang setelah mendapatkan asupan glukosa. Hipoglikemia ini sendiri dia merupakan komplikasi tersering pada pasien diabetes akibat mendapatkan terapi insulin, obat oral anti diabetes terutama golongan sulfonylurea, usia lanjut, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, pasien dengan gangguan fungsi hati dan asupan makan yang tidak adekuat. Iya, Untuk prevalensinya sendiri paling sering terjadi pada pasien DM tipe 1 di mana angka kejadiannya 2 sampai 3 kali lebih sering dibandingkan DM tipe 2 dan ini dia risikonya juga meningkat seiring dengan bertambahnya durasi atau lamanya menderita diabetes. Dan angka mortalitas akibat hipoglikemi pada DM tipe 1 itu ternyata cukup tinggi yaitu mencapai 4 sampai 10%. Klasifikasi hipoglikemi ini kita nanti bisa membagi terhadap dua. Yang pertama berdasarkan levelnya, di mana level ini kita menggunakan kadar dari glukosa serum. Level 1 apabila glukosa serumnya di bawah 70, namun masih di atas 54. Level 2 apabila glukosa serum di bawah 54. Dan level 3 apabila kondisinya sudah berat yang ditandai dengan perubahan fungsi mental atau pasiennya sudah mulai penurunan kesadaran atau juga pasien ini sudah memerlukan bantuan dari pihak lain untuk memulihkannya. Klasifikasi kedua kita bisa bagi berdasarkan ringan dan berat. Kalau ringan itu pasien tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian glukosa per oral, namun untuk hipoglikemia berat, pasien sudah membutuhkan bantuan orang lain untuk memberikan glukosa intravena, glukagon atau pemberian cairan glukosa lainnya. Ini adalah beberapa penyebab hipoglikemia yang paling sering kita temukan. Yang pertama, penggunaan dosis yang tidak tepat, baik itu insulin ataupun obat antidiabetes, terutama sulfonylurea. Jadi mungkin ini biasanya pasien baru pertama kali menggunakan obat insulin. Nah, itu kadang-kadang mungkin dosisnya ada yang kurang pas, atau mungkin pasien selama ini sudah menggunakan terus meningkatkan sendiri dari dosisnya. Nah, ini juga dapat menyebabkan kondisi hipoglikemia. Yang kedua adalah aktivitas fisik berlebihan. Seperti yang kita ketahui, otot kita ini kalau dia bekerja, dia akan menggunakan glukosa sebagai salah satu bantuan dari energinya. Jadi pada pasien-pasien diabetes itu sangat harus kita jelaskan untuk lebih berhati-hati karena pada saat dia berolahraga akan mulai terjadi penurunan kadar gula darah sehingga apabila pasien tetap menggunakan dosis obat yang sama, kemudian pasien menjalani aktivitas fisik itu dapat menyebabkan kondisi hipoglikemia. Yang ketiga adalah tidak cukup makan atau makan terlambat. Jadi mungkin terutama pada pasien-pasien yang menggunakan insulin kerja cepat ya. Jadi pasien sudah disuntikkan, tapi pasien kemudian lupa nih nggak langsung makan. Mungkin pasiennya ada aktivitas dulu, sedang mengerjakan hal yang lain. Nah itu gula darahnya sudah langsung turun sehingga dapat menyebabkan kondisi hipoglikemia ini.
tanda-tanda dan gejala hipoglikemia yang harus kita jelaskan dan harus kita kenali pada pasien. Yang pertama adalah tanda dan gejala otonom. Yang pertama kita bisa melihat pasien itu umumnya di awal mengeluhkan adanya rasa lapar, berkeringat, gelisah, parestesi, palpitasi, atau berdebar-debar. Nah, pasien juga biasanya terlihat lebih pucat gitu. Kemudian untuk keluhan dari neuroglycopeniknya, pasien biasanya bisa lemah, bisa pusing, mulai ada pandangan kabur, dan juga kondisi lebih berat lagi bisa menyebabkan hipotermi, kejang, dan juga koma. Apabila pasien mengeluhkan tanda-tanda seperti ini, harus segera kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah untuk mengkonfirmasi kondisi tersebut memang diakibatkan oleh kondisi hipoglikemianya. Nah, apabila kita tentukan, oh ini pasien ini merupakan hipoglikemia ringan dan pasien masih sadar, biasanya pasien masih bisa mengatasi sendiri dan belum ada aktivitas sehari-hari yang terganggu. Ini pasien dapat kita anjurkan untuk mendapatkan makanan yang tinggi glukosa, tapi yang berbentuk karbohidrat sederhana sehingga gula darahnya lebih cepat naik. Bisa dalam bentuk gula pasir yang dilarutkan dalam air, bisa juga dalam bentuk tablet, jelly, permen, ataupun makanan minuman yang mengandung gula. Makanan yang tinggi lemak seperti coklat sepertinya tidak kita berikan karena dapat menghambat penyerapan dari glukosa tersebut sehingga nanti klinis pasien juga lebih lama perbaikannya. Ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau ringan itu dia gejalanya di awal-awal itu lelah, pusing, pucat, kesemutan, gemetar, dan berkeringat. Jadi biasanya pasien udah mulai merasa tidak nyaman dan ada juga berdebar-debar. Itu sebaiknya langsung segera mendapatkan penanganan makanan atau minuman dengan kadar glukosa yang tinggi. Nah, ini dia tadi untuk pengelolaan yang ringan. Jadi kita berikan glukosa murni. Setelah mendapatkan glukosa murni, pasien kita anjurkan melakukan pemeriksaan gula darah ulangan 15 menit kemudian. Apabila masih hipoglikemia, dapat kita ulangi lagi pemberian glukosanya dan kita akan lakukan pemeriksaan gula darah lagi. Apabila hipoglikemianya menetap setelah 45 menit atau setelah 3 kali siklus penanganan, pasien dapat kita anjurkan untuk dilakukan pemasangan infus dextrose 10% sebanyak 150 sampai 200 ml dalam waktu 15 menit. Apabila gula darahnya sudah naik, sudah menjadi di atas 70, pasien kita anjurkan untuk makan atau konsumsi makanan ringan untuk mencegah hipoglikemia berulang. Jadi biasanya kita anjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dengan karbohidrat yang kompleks. Jadi dia lebih lama larutnya. Contohnya nasi misalnya. Jadi dia memang mungkin tidak terlalu cepat naiknya, tapi nanti risiko untuk hipoglikemia berulangnya lebih rendah. Ini ya tadi ya, makanan yang kita anjurkan adalah yang tinggi glukosa, kemudian terutama yang karbohidrat sederhana untuk penanganan awal pada pasien, kemudian pemeriksaan gula darahnya 15 menit setelah pemberian glukosa. Nah, itu tadi berbeda dengan yang ringan. Untuk kondisi hipoglikemia berat, ini biasanya inilah yang kita temukan di rumah sakit. Karena ini biasanya sudah dibawa oleh keluarga karena pasien umumnya sudah tidak sadar. Awalnya mungkin mengalami mengantuk, gangguan penglihatan, mulai kebingungan, ada beberapa pasien mengalami kejang-kejang juga, tapi biasanya yang membuat keluarga langsung membawa ke IGD atau ke rumah sakit adalah di kondisi hilang kesadaran. Nah, pada saat pasien sudah tidak sadar, pilihan terbaik untuk tata laksananya adalah pemberian obat-obatan secara intravena, yaitu pemberian glukosa. Jadi pada saat pasien datang, nomor satu kita harus langsung menghentikan dulu obat anti diabetes yang selama ini dikonsumsi atau digunakan oleh pasien. Apabila terdapat gejala-gejala neuroglikopeni, biasanya kita langsung memberikan infus dextrose yang dianjurkan dari guideline dan konsensus adalah dextrose 20% sebanyak 75 sampai 100 ml. Kita dapat sama seperti yang mendapatkan glukosa oral, pada pasien-pasien yang mendapatkan glukosa intravena, kita juga biasanya menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah setiap 10 sampai 15 menit setelah pemberian IV tersebut. Targetnya adalah di atas sama dengan 70 mg per desiliter, dan apabila target belum tercapai, dapat kita ulangi lagi pemberian dextrose tersebut.
Apabila glukosa darah sudah mencapai target, maka pasien tetap harus kita berikan dextrose 10% dengan kecepatan 100 ml per jam, tapi kita harus memperhatikan apakah pada pasien ini ada terdapat gangguan ginjal dan jantung, sehingga tidak akan terjadi overload dari cairan. Untuk dextrose ini biasanya kita anjurkan sampai pasiennya kembali sadar dan juga mampu makan sendiri. Ini adalah hal-hal yang perlu kita edukasikan baik kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi hipoglikemia berulang. Yang pertama, mengenali tanda dan gejala hipoglikemia. Tadi sudah saya jelasin ya, ada beberapa tanda-tanda awal sebelum pasien jatuh dalam kondisi tidak sadar, seperti berdebar-debar, berkeringat banyak, kemudian kepalanya sudah mulai pusing, dan pasien juga harus mengetahui apa saja tata laksana awal dengan glukosa. Kemudian yang kedua adalah asupan makannya harus adekuat, olahraganya tidak berlebihan, dan mungkin di hari-hari pasien ini akan berolahraga, dapat kita anjurkan untuk menurunkan dosis dari obat-obatan yang selama ini dikonsumsi. Terutama pasien juga kita anjurkan untuk lebih memperhatikan pada pasien-pasien yang mendapatkan insulin, sulfonylurea, dan pasien-pasien yang dengan hipoglikemia berulang. Untuk nutrisinya sendiri, kita dapat menganjurkan pasien untuk makan teratur, dan pasien yang dapat insulin prandial harus kita anjurkan juga mengajarkan cara pola makannya bagaimana, waktunya bagaimana, kandungan karbohidratnya bagaimana yang dapat mencegah untuk terjadinya kembali hipoglikemia. Jadi biasanya kita menganjurkan pasiennya untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks pada pasien yang habis menjalani hipoglikemia, dan juga untuk pasien-pasien yang umumnya lebih sering terjadi hipoglikemia pada malam hari, kita juga menganjurkan untuk mendapatkan bedtime snack apabila diperlukan. Nah, ini untuk exercise atau olahraga sendiri, biasanya untuk mencegah hipoglikemi, kita bisa menganjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan gula darah sebelum dan setelah olahraga atau exercise. Di sini penting untuk mencegah terjadinya hipoglikemi. Jadi apabila sebelum berolahraga gula darah pasien sudah di bawah 100, biasanya kita menganjurkan pasien untuk menunda kegiatan olahraga tersebut. Apabila masih di atas 100, biasanya kita perbolehkan, namun tetap pasien harus mengenali tanda-tanda dan gejala hipoglikemi. Penting juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di hari olahraga atau pagi, misalnya ini pasien olahraganya pagi, dosis insulin paginya itu harus kita turunkan. Kalau seandainya mungkin pasien olahraganya siang atau malam, berarti dosis insulin di waktu yang berdekatan dengan waktu olahraganya itu yang harus kita sesuaikan. Kemudian yang keempat, untuk pengobatan diabetesnya, nah ini juga perlu kita evaluasi. Begitu pasien mengalami hipoglikemi, kita pastikan dulu apakah hipoglikeminya akibat penyebab-penyebab yang lain atau akibat pengobatan dari diabetesnya sendiri. Apabila hipoglikeminya terjadi akibat dari pengobatan diabetesnya, maka harus kita sesuaikan lagi, apa mungkin bisa kita ganti obat oralnya, atau mungkin untuk jenis insulinnya, atau mungkin obatnya sudah tepat tapi dosisnya yang kita kurangi. Nah, ini penting sekali untuk kita evaluasi. Dan yang terakhir, monitor glukosa darah. Ini pasien juga penting sekali memiliki alat periksa gula darah mandiri di rumah, terutama pasien-pasien yang mendapatkan obat insulin, sehingga pasien begitu mulai ada keluhan bisa langsung memeriksakan kadar gula darahnya untuk langsung segera mendapatkan tata laksana segera sebelum dibawa ke IGD. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.